Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Mohon maaf ini dengan Ibu siapa ya, Bu? Ibu Desi. Oh ya, Ibu Desi. Ya. Perkenalkan, saya Bidana Res yang akan bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya tutup pintu terlebih dahulu ya, Bu. Baik Ibu Desi, sesuai dengan perjanjian kita kemarin, hari ini kita melakukan konseling mengenai kebutuhan nutrisi pada masa nifas ya, Bu. Iya. Baik, kalau begitu tujuannya di sini untuk mencari solusi permasalahan dari Ibu ya. Untuk lama tindakan mungkin tidak lama, Bu, kurang baik Ibu, untuk lama tindakan mungkin tidak lama ya, Bu, kurang lebih selama 15 menit. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, apakah Ibu setuju? Setuju. Baik, kalau setuju kita mulai ya, Bu. Iya. Di sini saya ada leaflet mengenai nutrisi pada masa nifas. Bisa dilihat ya, Bu. Iya. Nah, untuk yang lembar pertama ini, nutrisi ibu pada masa nifas yaitu nutrisi yang seharusnya dikonsumsi ibu pasca melahirkan. Untuk prinsipnya yaitu tinggi kalori dan proteinnya serta gizi seimbang. Artinya nutrisi ini sangat dibutuhkan ibu pada masa nifas. Nah, bagaimana pemenuhan nutrisi ibu selama masa nifas ini, Bu? Baik. Baik ya. Artinya makanan-makanan yang dikonsumsi bergizi ya, Bu. Bergizi. Mohon maaf, apa? Mohon maaf Ibu, kalau boleh tahu ini berapa hari setelah persalinan ya, Bu? 6 hari ya. Iya. Baik, untuk kebutuhan nutrisi yang diperlukan bisa dilihat di sini, Bu. Iya. Jadi untuk kebutuhan dasar ibu nifas itu ada satu, mengonsumsi tambahan kalori setiap hari sebanyak 500 kalori. Untuk makanan dietnya berimbang ya, Bu. Iya. Cukup protein, mineral dan vitamin. Untuk minumnya sedikit setiap hari itu 3 liter, Bu. Terutama setelah menyusui karena sangat membutuhkan air minum ya, Bu. Mineral itu sangat dibutuhkan. Kemudian untuk pil zat besi atau Fe, nah itu harus diminum untuk menambah zat gizi. Ini harus diminum untuk menambah zat gizi ya, Bu. Jadi setidaknya selama 40 hari pasca persalinan. Kemudian minum kapsul vitamin A itu 200 IU atau intraunit agar dapat memberikan vitamin A kepada bayi melalui ASI-nya. Kemudian bisa dilihat selanjutnya pada lembar baliknya ya, Bu. Yang dibutuhkan yaitu bahan pangan yang baik untuk ibu nifas. Nah, ini menurut Istiani dan Rusilanti 2013, itu bahan pangan yang baik meliputi karbohidrat seperti contohnya nasi merah, roti gandum dan pasta ubi. Nah, untuk nasi merah ini kandungan nasi merah kan memberikan tubuh kalori yang memadai untuk memproduksi ASI, sehingga kualitasnya terbaik serta serat yang baik bagi pencernaan ibu selama masa menyusui. Kemudian untuk roti gandum dan pastanya, itu kedua jenis ini diperkaya dengan folat, Ibu, dan sangat baik untuk ibu menyusui. Roti gandum juga memberikan dosis yang sehat dari serat dan zat besi. Untuk ubi ini kan merupakan sumber energi ya, kita sudah tahu dari dulu apabila ubi memang menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Nah, ini sangat berfungsi ketika memproduksi ASI. Rasanya yang manis memberikan cukup energi dan memenuhi kebutuhan kalori selama masa menyusui. Kalau karbohidrat ini contoh makanan yang dikonsumsi ibu biasanya apa, Bu? Roti, terus nasi. Oh ya, tapi tidak susah untuk makan ya, Bu? Tidak ya. Baik, kalau begitu selanjutnya bisa dilihat di lembar baliknya. Pemenuhan kebutuhan bisa dengan protein. Ya, di sini ya, Bu. Oh iya. Ya. Nah, proteinnya itu protein nabati dan protein hewani. Untuk protein nabati itu bisa kacang-kacangan. Nah, terutama yang berwarna gelap seperti kacang hitam, kacang ginjal atau kacang kedelai. Biasanya ibu mengonsumsi makan kacang seperti apa, Bu? Kacang kedelai ya, Bu. Ibu tidak ada alergi kacang-kacangan ya? Tidak. Baik, untuk contoh protein hewaninya itu segala bentuk produk olahan dari hewani, Bu. Contohnya daging sapi. Nah, ini daging sapi dianjurkan karena memiliki lemak yang sedikit atau kadang tanpa lemak ya, Bu. Nah, bisa didapatkan pada bagian daging khas dalam. Karena selain menyediakan protein, daging juga kaya akan zat besinya. Kemudian selain daging sapi biasanya disarankan untuk mengonsumsi susu. Ibu rutin untuk mengkonsumsi susu? Iya. Ya, karena susu ini selain menyediakan protein, vitamin B dan juga ada vitamin D-nya, Bu. Selain itu, ini merupakan sumber kalsium yang terbaik ya, Bu, karena setelah persalinan memang kalsium itu sangat dibutuhkan pada ibu karena untuk
si bayi nantinya ya Bu. Ketiga, lemak. Lemak komponen terbesar dalam ASI. Agar terpenuhinya secara aman dan menunjang untuk menjaga kualitas ASI, ada beberapa makanan tinggi kandungan asam lemak yang tak jenuh Bu. Jadi contohnya yaitu kacang kedelai, kacang tanah, alpukat, minyak ikan, minyak kacang kedelai seperti itu. Kemudian minyak kacang tanah, minyak canola, dan minyak zaitun. Nah, ini menjadi pilihan yang baik dalam memenuhi kebutuhan akar lemak dalam ASI. Untuk nutrisi ini, lemak kan Ibu biasa mengonsumsi apa? Kalau lemak, Ya. kalau lemak ya kayak daging itu. Oh iya. Iya. Untuk vitamin, contohnya vitamin A, D, E, K. Nah, itu kan memperkaya kandungan ASI ya Bu. Konsumsi vitamin A seperti susu, mentega, telur, minyak ikan, wortel, sayuran hijau, kacang polong, buah warna kuning. Untuk buah warna kuning contohnya seperti jeruk, seperti itu Bu, dan minyak sawit. Nah, untuk buah-buahan dan sayur-sayuran Ibu tidak ada masalah ya Bu? Tidak. Kemudian tidak ada perbedaan terhadap asupan vitamin D, E, dan K. Artinya untuk vitamin baik A, D, E, K itu seimbang. Tidak ada perbedaan A harus lebih banyak atau E harus lebih banyak, seperti itu Bu. Kan ya Bu. Jadi untuk ayam ini kan memiliki 100 gram daging yang mengandung 74%-nya air, 22%-nya protein, serta 13 mg-nya zat kalsium. Kemudian 190 mg-nya fosfor dan 1,5 mg itu mengandung zat besi. Sehingga cukup baik sekali untuk dikonsumsi oleh ibu yang menyusui. Kemudian ada telur. Nah, biasa yang dikonsumsi oleh ibu pada masa nifas itu yaitu kuning telur, karena salah satu dari beberapa sumber itu kuning telur memiliki kandungan vitamin D secara alami. Nah, selain itu juga sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-hari. Jadi kuning telur ini sangat disarankan juga untuk dikonsumsi pada masa ibu nifas, seperti itu. Kemudian untuk ikan yang menjadi sumber protein hewani ini sangat dianjurkan untuk setiap hari dikonsumsi Bu. Karena dengan mengkonsumsi ikan itu memiliki banyak manfaat, seperti contohnya daging yang putih ini mengandung asam lemak yang tak jenuh, omega 3, dan protein yang berisi asam amino dan 10 jenis asam amino esensial. Jadi ini sangat dianjurkan Bu. Nah, dari beberapa penjelasan yang ada di leaflet ini, apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Tidak ada ya? Ya. Baik, jika tidak ada, apakah Ibu bisa mengulang apa yang saya sampaikan tadi? Bisa. Ya, coba Ibu. Pertama-tama kalau kita itu mau masa nifas, kita harus makan makanan yang bergizi. Ya, betul. Terus kita juga mandi paling enggak 3 kali sehari. Terus ganti handuk juga. Baik Ibu, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, apakah Ibu bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi? Bisa. Ya, coba Ibu. Kita harus makan makanan yang bergizi, dengan menu yang seimbang, di lemak, terus karbohidrat, protein, dan sebagainya. Terus Betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu. Kita harus memenuhi kebutuhan ketika masa nifas itu karbohidrat, protein, vitamin A, D, E, K, kemudian lemak seperti itu. Untuk contoh-contoh makanan yang mengandung protein, karbohidrat, dan lemak serta vitamin dan mineral, apakah masih bingung Ibu? Enggak ya. Dan perlu diingat jika ketika masa nifas ini sangat membutuhkan minum minuman air putih ya Bu. Nah, ketika pemenuhan nutrisi ini apakah ada masalah Ibu? Tidak ya. Artinya semua berjalan dengan baik ya. Ibu juga sudah bisa menyesuaikan kebutuhan si adik Bu? Sudah. Kalau begitu sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan Bu? Tidak. Baik, jika tidak ada, Ibu bisa datang lagi kemari nanti apabila ada keluhan atau sesuai dengan kebutuhan Ibu, menyesuaikan saja. Nanti seminggu atau 2 minggu bisa datang lagi ke sini ya Bu. Terima kasih sudah mau berkunjung dan kita sudah melakukan konseling. Iya Bu. Kalau begitu saya mohon pamit dulu. Ya, terima kasih ya Bu. Tadi juga sangat kooperatif. Ya. Hati-hati di jalan Bu.